Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga malam hari ini. Kita patut bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyertai kita, memberi kita kekuatan kesehatan, bahkan kesempatan untuk datang beribadah keluarga pada malam hari ini. Untuk itu, kita bersyukur melalui ibadah keluarga pada malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak Daud Pembong dan keluarga Bapak Samuel Katu secara virtual. Dan yang akan memberitakan firman pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Joni Delima. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari PKJ 17 ayat 1. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya. Besarnya namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan bercucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Sebelum kita masuk dalam doa, pembacaan dan mendengarkan firman Tuhan, pada malam hari ini kita angkat pujian dari PKJ 198 ayat 1, di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku ya
ada di hatiku. Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita rendahkan hati di hadapannya untuk memohon kekuatan kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah, Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami hingga pada saat ini. Dan kami tetap percaya bahwa kasih dan kesetiaan-Mu tidak akan pernah berubah. Engkau akan selalu bersama kami di tengah menjalani pahit dan manisnya kehidupan. Kami bersyukur Tuhan memperjumpakan kami satu dengan yang lain, bersama-sama dengan keluarga kekasih kami, Bapak Daud Paembong, dan keluarga kekasih kami, Bapak Samuel Katu, dalam kerinduan yang sama untuk menyatakan penyembahan dan kerinduan untuk mendengarkan suara-Mu. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami semua, yang akan memampukan kami untuk mengerti maksud dari firman-Mu, sehingga dengan firman-Mu kami akan diteguh kuatkan untuk terus melangkah dalam iman, bahwa Engkau Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan yang sudah kita baca secara responsorial dari Mazmur 126. Akan menjadi bahan perenungan kita untuk malam ini. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, nyanyian siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema kita untuk malam ini dari Mazmur 126, Tuhan sanggup memulihkan. Ia sanggup memulihkan segala keadaan yang pahit menjadi manis, yang sedang menangis akan kembali bersukacita dan tertawa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan,
Saat-saat sekarang ini, dunia di mana kita berada sungguh dipenuhi dengan goncangan-goncangan yang sangat dahsyat. Dan goncangan itu tidak hanya melanda satu sisi kehidupan saja, tetapi hampir semua lini kehidupan disasarnya. Akibatnya begitu banyak orang saat sekarang ini mudah marah. Begitu banyak orang saat sekarang ini kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Begitu banyak orang sekarang ini menjadi mudah frustasi, kecewa, dan berputus asa. Kita adalah bahagian dari situasi yang terjadi sekarang. Dunia sedang menangis. Dunia sedang sakit dan karena itu dunia meratap. Bila manakah keadaan ini akan pulih kembali? Tetapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita memang bahagian dari penghuni bumi ini, namun kita percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan segala situasi. Ia mengendalikan segala keadaan, dan apa yang terjadi sekarang ini tidak akan terjadi untuk selama-lamanya. Kalau kita pengkhotbah sangat jelas, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu di mana kita mencabut, ada waktu di mana kita menanam, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya sebagai orang percaya, suka dan duka, pahit dan manis itu adalah sebuah dinamika. Tetapi di balik semua dinamika kehidupan itu ada tangan Tuhan yang mengendalikan segala-galanya. Sehingga keadaan yang memahitkan kehidupan sekarang ini, Tuhan mampu untuk membalikkan keadaan itu menjadi manis pada waktunya. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 28 menjadi pegangan yang kuat bagi setiap anak-anak Tuhan. Di sana dicatat kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia ini goncang, dunia ini bergelora, tetapi kita ada di dalam kerajaan yang tidak akan digoncangkan oleh apapun juga. Karena itu Ibrani mengatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan dengan takut. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun dunia ini bergoncang, bahkan gunung-gunung beranjak, hal itu tidak akan melemahkan semangat kita dan memudarkan penyembahan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, di masa-masa yang sulit ini, kita diajak untuk semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Diajak untuk membawa segala keluh dan kesah kita kepadanya. Yesus bersabda, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagian firman yang kita baca adalah Mazmur Syiarah. Mazmur yang dilantunkan oleh umat Tuhan ketika mereka melakukan perjalanan persiaraan menuju ke Bait Allah di Yerusalem. Disebut nyanyian Hamalot. Ketika mereka sedang melakukan perjalanan naik Aliyah Relegel, melangkah naik menuju ke Gunung Tuhan. Mazmur ini saudara-saudara adalah mazmur yang mengingatkan bangsa itu kembali
kepada keadaan ketika mereka terbuang ke Babel. Jadi sambil mereka melangkah menuju ke bait Allah di Yerusalem, mereka mengenang kembali masa-masa yang pahit, masa-masa yang sulit, masa-masa yang suram ketika mereka terbuang ke tanah Babel. Betapa keadaan mereka di waktu itu adalah keadaan yang paling memahitkan. Kitab Yeremia menggambarkan, bahkan Yehezkiel menggambarkan, sangat jelas sekali kalau kitab Yehezkiel pasal 31, 37, bahwa mereka seperti tulang belulang yang berserakan, terhampar di lembah Sinear. Kering. Situasi yang tak berpengharapan. Situasi yang tidak memiliki lagi daya. Apa yang diharapkan dari tulang belulang yang kering? Tulang belulang yang berserakan. Inilah penggambaran tentang keadaan di mana bangsa itu betul-betul tidak lagi memiliki harapan untuk meraih masa depannya. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan datang menyampaikan firman dan Ia memulihkan keadaan mereka. Nah, situasi ini menjadi ingatan, lalu ditarik kepada keadaan sekarang. Mereka sedang berjalan menuju ke rumah Allah di bait suci di Sion, di Yerusalem. Situasi perjalanan itu, saudara-saudara, bukanlah perjalanan yang mudah. Bukanlah perjalanan yang gampang. Sebab pengintai-pengintai ada di balik kiri dan kanan, di sisi jalan yang mereka lalui. Kita ingat tentang seorang yang sudah selesai beribadah di Yerusalem, di bait Allah, lalu melakukan perjalanan turun menuju ke Yeriko. Ini sudah pulang. Artinya tidak ada lagi, tidak sebanyak apa yang ia bawa ketika ia ke Yerusalem. Tetapi ia dirampok. Berarti masih ada sesuatu pada dirinya yang bisa dimanfaatkan, dan karena itu dia dilucuti. Dia dirampok, dia dipukuli sampai hampir mati. Nah, ini gambaran perjalanan yang tidak mudah. Ada ancaman nyawa taruhannya. Sehingga saudara-saudara, perjalanan ini adalah perjalanan yang penuh dengan bayang-bayang kematian. Karena itu mereka melantunkan nyanyian siara. Dalam rombongan yang sangat besar mereka berjalan menuju ke rumah Tuhan. Lalu kemudian dikatakan dalam bacaan kita, ketika Allah melakukan pemulihan yang mereka harapkan, yang mereka rindukan, mereka seperti orang-orang yang bermimpi. Ini adalah penggambaran bahwa mereka sudah kehilangan asa. Mereka berkata pada diri mereka semua masing-masing, ya mungkin keadaan kita seperti ini, apapun yang kita lakukan tidak akan merubah keadaan, bahkan kuasa apapun yang akan menolong kita tidak akan mungkin terjadi. Tetapi faktanya di tengah-tengah ketiadaan asa, ketiadaan harapan, Tuhan datang mengangkat mereka dan memulihkan keadaan mereka sehingga mereka berkata seperti ini, kita ini seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi tiramban, mereka terkejut, wow. Betapa dahsyat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita tidak berharap lagi, ternyata Ia datang dan memulihkan keadaan kita. Lalu ditarik pada keadaan negeri Israel yang 52% adalah padang gurun yang disebut gurun Negeb. Apa yang diharapkan dari padang gurun Negeb? Apa yang diharapkan dari tanah yang kering? Apa yang diharapkan dari tanah yang kerontang? Tetapi dari tanah yang tidak menumbuhkan harapan kehidupan, justru Tuhan memancarkan air di sana, dan tanah yang kering itu menjadi pertanian dan sumber kehidupan bagi seluruh bangsa Israel.
Coba saudara-saudara, kalau kita jalan ke Israel akan kita saksikan bagaimana di padang gurun yang kering itu daerah pertanian terhampar di kanan kiri jalan yang kita lalui. Itulah tanah Negeb. 52% dari wilayah Israel adalah padang gurun, tetapi dari tanah yang kering kerontang itulah Tuhan menumbuhkan kehidupan sehingga Ia memelihara seluruh bangsa itu dan mereka tidak kekurangan sedikit pun tentang apa yang akan mereka pakai, apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum. Nah, Mazmur ini dilantunkan untuk menjadi puji-pujian kepada Dia. Puji-pujian kepada Allah, puji-pujian kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya dalam keadaan apapun juga. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, seberat dan sebesar apapun persoalan yang melanda kehidupan kita, kita harus menumbuhkan keyakinan yang sama seperti anak-anak Israel. Bahwa Tuhan dapat bahkan sanggup untuk memulihkan segala keadaan. Ketika tidak ada harapan, di situ Tuhan menumbuhkan harapan. Ketika tidak ada jalan, di situ Tuhan membuka jalan. Sehingga di tengah kepahitan yang ada, di tengah goncangan-goncangan yang terjadi, kita tidak akan mudah frustasi, kita tidak akan mudah putus asa, kita tidak akan mudah marah, kita tidak akan mudah kecewa. Mengapa? Allah ada beserta dengan kita, Allah ada berjalan bersama dengan kita, dan Ia akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B dikatakan, Yesus bersabda, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, bahkan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kiranya firman Tuhan ini menjadi penguatan bagi kita semua, terlebih khusus bagi keluarga Bapak Daud Paimbong dan keluarga Bapak Samuel Katu. Tetap jalani hidup dengan sukacita, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak perkara besar. Ketika kita bersandar kepadanya, maka Ia akan memuaskan hasrat kita dengan segala kebaikan. Haleluya, amin. Keluarga Bapak Daud Paimbong dan keluarga Bapak Samuel Katu akan memberikan persembahan syukurnya kepada Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita dengarkan firman Tuhan. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mazmur 145 ayatnya yang ke-10. Sambil keluarga memberikan persembahannya kepada Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 3. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, dengan kasih-Nya menatang di tengah bahaya mat. Puji Dia, puji Dia,
kasih-Nya seluas laut. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita satu di dalam doa, membawa dalam syafaat akan keluarga-keluarga kekasih yang mendapat pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Bapa kami di sorga. Untuk kasih dan kebaikan yang boleh kami alami dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Allah, yang selalu ada menemani kami dalam pahit dan manisnya kehidupan. Dalam tawa dan tangis, dalam susah dan senang. Keadaan apapun yang menjadi dinamika dari kehidupan, Engkau selalu ada di dalamnya dan memberikan jaminan yang pasti bahwa Engkau akan menyelesaikan apa yang terbaik bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar dan kami renungkan ini. Biarlah hal itu akan menumbuhkan keyakinan di hati kami semua. Bahkan ketika kami terjatuh, ketika kami dalam gumul yang berat, ketika kami sedang dalam kelemahan tubuh, ketika kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi, ketika kami kehilangan pekerjaan, dan begitu banyak persoalan-persoalan yang lainnya, Tuhan akan memulihkan keadaan yang ada dan mengganti semuanya menjadi sorak kemenangan. Terima kasih Bapa. Kiranya firman ini akan meneguh kuatkan keluarga kekasih kami, Bapak Daud Paembong. Karena itu Engkau akan selalu ada dalam perjalanan kehidupan berumah tangga. Engkau akan menyatakan topangan-Mu dan bimbingan-Mu dalam menganyam kehidupan, baik di tengah-tengah keluarga, pun di tengah-tengah pelayanan bersama dengan jemaat-Mu. Untuk itulah kami terus menaruh harap kepadamu dan memohon berkat kekuatan kesehatan Engkau nyatakan bagi kekasih kami Bapak Daud Paembong di dalam tugas dan tanggung jawabnya untuk menafkahi rumah tangganya, bahkan tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat ini selaku penatua. Ya Tuhan, perlengkapi dia dengan roh hikmat dan kearifan-Mu, sehingga semua tanggung jawab itu akan diangkat dengan baik, dikerjakan dengan baik, sehingga apapun yang ia lakukan akan mendatangkan sukacita dan berkat bagi keluarga dan bagi sidang jemaat-Mu. Engkau mengerti tentang harapan dan kerinduan, khususnya buat seisi rumah tangganya, buat anak-anak cucu yang Tuhan sudah hadirkan dalam hidupnya. Karena itu kiranya Tuhan yang akan mewujudkan semuanya, sehingga pada waktu yang Engkau tentukan, ia dapat menyaksikan semua kebaikan-Mu itu, dan Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk istri kekasih Mama Esar, Ibu Meti Timang Paembong. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan pelihara dalam mengemban tanggung jawab selaku seorang ibu di tengah keluarga, bahkan selaku teman sepelayanan di tengah-tengah jemaat Masale selaku diaken, bahkan di dalam mengangkat tanggung jawabnya selaku ketua PWGT Jemaat Masale. Begitu banyak tugas dan pekerjaan yang Engkau embankan kepadanya. Selaku manusia, tentu kami tidak mampu
jikalau Tuhan jauh daripada kami. Karena itu hamba mohon kiranya Tuhan selalu hadir dalam kehidupannya, mengaruniakan kuat dan sehat badani, hikmat dan kearifan-Mu, sehingga semua tugas dan tanggung jawab itu dapat ia laksanakan dengan baik, dengan penuh sukacita dan berbuah lebat. Sehingga di dalam semua itu Engkau saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kenakan hikmat dan kearifan di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga. Teristimewa di dalam membimbing dan mengarahkan kehidupan anak kekasih Esar. Sehingga melalui karya seorang ibu di tengah keluarga, berkat dan sorga-Mu akan selalu dihadirkan dalam kehidupan keluarga. Kami bersyukur bahwa tepat pada hari ini, anak kekasih Esar boleh Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu buat anak kekasih Esar. Mari Tuhan terus lanjutkan kasih dan rahmat untuk perjalanan ke depan. Perlengkapi dia dengan akal budi dan kepandaian. Teristimewa saat ini, ia sedang menjalani ujian tengah semester. Biarlah semua itu dapat ia lewati, ia menerima nilai yang baik, dan tidak ada nama lain yang dipuji dan diagungkan selain nama Tuhan. Kami pertaruhkan hidup dan masa depan anak kekasih Esar hanya di dalam kuasa-Mu Bapa. Ketika Engkau berkenan untuk mengaruniakan kehidupan lewat pertambahan usia, kami yakin dan percaya Tuhan akan melakukan lebih lagi. Banyak perkara besar akan Tuhan nyatakan dalam perjalanan ke depan. Terima kasih Bapa, tuntun dia sampai pada akhir penyelesaian pendidikannya. Ia boleh selesai menjadi kebanggaan bagi orang tua, kebanggaan bagi keluarga, kebanggaan bagi gereja-Mu, kebanggaan dan harapan bagi bangsa dan negara, serta menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa dan bermohon kepada-Mu, buat anak-anak dalam kehidupan rumah tangga di Jakarta, Tuhan perlengkapi mereka dengan segala kebaikan-Mu, kekuatan dan kesehatan, bahkan cucu-cucu karunia Tuhan berkati, sehingga mereka dapat bertumbuh berkembang dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan boleh menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi keluarga. Ya Tuhan, ya Allah kami pun berdoa bagi keluarga kekasih kami, Bapak Samuel Katu. Mari Tuhan nyatakan kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan orang tua kekasih kami. Di tengah menjalani kehidupan masa tua mereka berdua, tentu kelemahan tak dapat dihindari, karena tubuh semakin lemah di saat usia semakin bertambah. Tetapi tidak akan pernah mengurangi semangat iman mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kami terus berdoa memohon kasih dan rahmat-Mu. Jaga lindungi kedua orang tua kekasih kami, Bapak Samuel Katu bersama dengan istri, agar mereka dapat menikmati hari-hari kehidupan dalam suasana sukacita bersama dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Kami berdoa untuk anak-anak karunia-Mu. Kami berdoa buat Emon yang sementara ini berobat karena ada benjolan di leher. Mari Tuhan, Engkau nyatakan segala kasih dan kebaikan-Mu di tengah-tengah perkara kelemahan tubuh ini. Pun demikian Bapak Velo yang dalam penyembuhan setelah operasi mata, operasi katarak, biarlah semua itu dapat berjalan dengan baik, ia boleh pulih seperti sedia kala dan Tuhan dimuliakan di dalamnya. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu karena pada bulan September yang lalu, saudara kekasih Mika, atas kemurahan dan rahmat Tuhan, ia dapat dilantik sebagai Kapolsek di Pulau Kabaena, Kendari. Terima kasih Tuhan
untuk berkat kasih karuniamu buat saudara kekasih kami Mika. Lanjutkan kasih dan pemeliharaanmu untuk perjalanan ke depan, sehingga ia tetap menuai yang terbaik dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat negara di kepolisian. Ia boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan berkat bagi keluarga. Kami berdoa untuk Bapak Patra Charles Batara dalam pekerjaannya di Morowali. Tuhan tetap ada dalam kehidupannya, dalam menunaikan tugas dan pekerjaannya di sana, memberkati dalam segala hal, sehingga ia menikmati yang terbaik daripadamu dan Tuhan dipermuliakan. Kami pun berdoa bahwa pada hari ini, Bapak Prata dan Mama Prata boleh menikmati kasih dan rahmat-Mu melalui pertambahan usia pernikahan mereka berdua. Kiranya Tuhan akan terus mengawal kehidupan rumah tangga Bapak Patra dan Mama Patra, sehingga di tengah-tengah menikmati kehidupan rumah tangga, mereka boleh mengalami berkat dan rahmat, dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan anak-anak karunia-Mu. Kami berdoa untuk kekasih kami Nelly di dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Mari Tuhan berkati, mari Tuhan rahmati dalam segala harapan dan kerinduan ke depan. Pun demikian Lewi, Emon, Anto, Yepi dan Siska, Tuhan berkati mereka semua di dalam pekerjaannya. Kami berdoa untuk cucu-cucu karunia Tuhan, buat Ino yang sementara menunggu panggilan tes untuk bekerja di Morowali, buat Febi yang sementara tes di Bank Mandiri, buat Utami yang sementara kuliah di Salatiga Jogja, dan bersyukur untuk semua kebaikan buat adik Paul yang sudah diterima bekerja di Morowali. Pun demikian kami berdoa untuk Dwi yang sementara mencari kerja. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka semua. Pun demikian Tri, Ans, Indi, Chelsea dan Prata dalam masa pertumbuhan dan boleh masuk sekolah TK di Morowali. Mari Tuhan berkati mereka semua, sehingga cucu-cucu karunia Tuhan senantiasa menikmati yang terbaik dari Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk Dian, Velo, Angel, Meme dan Erli dalam pendidikannya. Pun demikian, biarlah kasih dan rahmat-Mu dinyatakan dalam perjuangan mereka. Baby Chelsea dalam kelemahan tubuh karena batuk pilek, Tuhan juga yang akan menyatakan kuasa untuk memulihkan keadaannya. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah semua anak-anak cucu dari orang tua kekasih kami Bapak Samuel Katu akan merasakan damai sejahtera-Mu, dan tidak ada nama lain yang mereka puji dan mereka agungkan selain nama Tuhan saja. Di tengah-tengah kami menaikkan syafaat buat kedua keluarga kekasih yang menjadi mimbar pelayanan pada saat ini. Kami pun bersyukur untuk kebaikan-Mu yang boleh Engkau nyatakan lewat pertambahan usia bagi kekasih kami Dr. Bogi Putra Palinggi. Pun demikian buat Ibu Paulina Karasa dan Olivia. Mari Tuhan, Engkau sempurnakan sukacita mereka karena pertambahan usia anugerah-Mu, sehingga di dalam menjalani kehidupan mereka terus bersandar kepada kuasa dan kasih-Mu. Engkau ya Tuhan memberkati semua umat-Mu di jemaat Masale, bahkan setiap mereka yang setia menyatakan penyembahan bersama dengan jemaat-Mu di Masale. Kasih dan rahmat Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan mereka, memberkati dalam tugas dan kerja mereka masing-masing, memberkati dalam kehidupan rumah tangga, memberkati orang tua kami, oma-oma dan opa-opa dalam menjalani kehidupan, dan anak cucu umat-Mu Tuhan berkati, sehingga semuanya mengalami damai sejahtera. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami semua telah menyatakan berkat sukacita melalui persembahan yang kami nyatakan. Biarlah Tuhan berkenan atas persembahan umat-Mu, agar dapat ditata kelola dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran pelayanan di tengah jemaat-Mu. Yang masih ada pada masing-masing kami Tuhan berkati, dan ajarilah kami untuk bersyukur atas setiap berkat yang kami terima daripada-Mu.
Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah jemaat ini. Engkau berkati dalam rencana perjalanan hari esok ke Samarinda, biarlah dengan pertolongan-Mu boleh dijalani dengan penuh selamat. Memberkati istri anak-Mu, hamba-Mu ini di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab bersama di tengah jemaat. Pun demikian anak hamba-Mu Ade yang ada di Samarinda dalam tahap terakhir penyelesaian pendidikannya, dan Diel yang sementara menunggu panggilan untuk naik kapal. Pun demikian Epi, Tuhan berkati mereka semua. Memberkati kekasih kami Ibu Rohr Palobo dalam tugas dan pelayanannya di tengah jemaat ini, pun demikian dalam kehidupan keluarga bersama dengan suami dan anak-anak karunia Tuhan. Memberkati kekasih kami Pina, pun demikian Cali bersama teman-teman dalam mengangkat tanggung jawab multimedia. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidup mereka semua. Pun demikian majelis gereja-Mu, Tuhan berkati. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan ungkapan syukur kami, menandai segala kasih dan kebaikan yang boleh kami alami bersama. Kami sampaikan doa kami bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan mualis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nantikan berkat dari Tuhan. Saya jemput kita berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jalanilah hidup dalam keberserahan diri penuh kepada Dia. Tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah itu baik. Ia tahu segala keadaan dan Ia akan memberikan apa yang terbaik bagi yang berharap kepadanya. Karena itu, arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Demikian ibadah kita, silakan duduk. Sebelum saya kembalikan ke liturgis, saya menyapa keluarga kekasih Bapak Daud Paembong. Selamat ulang tahun buat Esar. Tetap semangat, tetap berjuang untuk meraih yang terbaik. Percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan setiap orang yang berharap kepadanya. Pun demikian buat Papa dan Mama Prata. Selamat menikmati pertambahan usia pernikahan. Kasih dan kebaikan Tuhan akan terus dinyatakan dalam perjalanan kehidupan keluarga. Juga buat kekasih kita Dr. Bogi, selamat ulang tahun buat Dr. Bogi. Kiranya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk Nelly ini dalam data masih salah pendataan. Nanti bulan depan pada tanggal yang sama baru berulang tahun. Jadi bukan Oktober tetapi November. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya penyembahan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh membawa berkat bagi kehidupan kita. Bersama-sama dengan keluarga Bapak Daud Paembong dan keluarga Bapak Samuel Katu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Johnny Delima atas pelayanan firman-Nya pada malam hari ini, dan kiranya Bapak Pendeta tetap diberi kesehatan dan kekuatan dalam mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat, dan tetap diberkati di dalam keluarganya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara kekasih kita Pina dan Cali dan Feby atas pelayanannya pada malam hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Daud Paembong dan Bapak Samuel Katu yang telah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih juga bagi segenap umat Tuhan yang senantiasa mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai kita dan tetap nyata dalam kehidupan kita dalam mengangkat tugas dan pekerjaan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.